Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya, ya, semoga senantiasa diberkati, dirahmati, dilindungi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat, barokah, hidayah, taufik serta ridhonya, pada malam hari ini, sebagaimana biasanya setiap malam Selasa dan malam Kamis, kita berkumpul untuk thalabul ilmi, untuk ngaji bareng, memahami syariat agama kita, agama Islam, biar kita ke depannya lebih memahami tentang hukum-hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang mubah. Kita semuanya paham. Apalagi mana yang haram, mana yang batil, semuanya kita bisa memahami. Dengan demikian, insya Allah kita akan menuju hidup yang selamat, nyaman, tentram, bahagia dan sejahtera, selamat minat dunia hatta akhirat. Selamat sejak kita hidup bersama di dunia ini dan sampai dengan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca doa pembuka taklim kita. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya, kajian kemarin kita sudah membahas bab mandi. Terkait bab mandi ini, kemarin sudah kita bahas secara detail
pengertian mandi itu apa, hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi apa saja, apa saja yang menjadi rukun mandi, apa saja yang menjadi sunnah mandi, bahkan plus atau tambah tentang mandi sunnah. Ya, perlu diingat, hendaklah paham beda sunnah mandi dengan mandi sunnah. Ingat-ingat ya, jangan sampai gagal paham ya. Jadi ngaji ya, berusaha sebisa mungkin paham, mudah ya, tahu karpe. Karena apa? Sesudah paham, target yang hendak kita capai adalah mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Baik, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas bab tayamum ya, tayamum. Apakah tayamum itu? Kita harus mengerti pengertian tayamum ya. Secara etimologi atau menurut bahasa, tayamum itu bahasa Arab yang artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tayamum yang berbahasa Arab itu artinya menyengaja. Menyengaja ini wong Jawa nek ngarani jarak. Jadi menyengaja. Tayamum, tayam apa? Ya tayammamu, tayammuman ya. Kalau sudah pernah belajar bahasa Arab seperti itu, tasrifnya artinya menyengaja. Sedangkan menurut agama, menurut istilah, menurut syariat Islam, tayamum itu adalah mempergunakan debu yang suci, yang bersih untuk menyapu muka dan tangan, untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh agama kita, oleh syariat. Dan agar lebih jelasnya saya ulangi lagi ya, pengertian tayamum secara bahasa. Tayamum itu maknanya atau artinya menyengaja. Sedangkan yang dimaksud tayamum menurut syariat, menurut agama kita, agama Islam, ialah menggunakan debu yang suci, menggunakan debu yang bersih ya, untuk mengusap ya, untuk menyapu atau mengusap muka dan kedua tangan ya, untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dengan cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh syariat agama kita. Nah, fungsi tayamum ini adalah untuk menggantikan kedudukan wudu dan mandi. Jadi kalau ada seseorang ingin wudu dan berhalangan menggunakan air karena sebab-sebab tertentu, dia boleh menggantikannya dengan tayamum. Demikian pula orang yang mau mandi tetapi dia berhalangan ya untuk mandi dengan menggunakan
air, maka dia boleh menggantikan mandinya itu dengan tayamum. Selanjutnya, tayamum ini merupakan suatu rukhsah. Rukhsah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu dispensasi, bahasa asingnya itu dispensasi. Dispensasi itu sama dengan ya semacam kebijakan, kemurahan. Jadi tayamum itu adalah merupakan rukhsah atau dispensasi kemurahan Gusti Allah kepada siapa? Kepada hambanya yang sedang berhalangan, sedang mengalami uzur, sedang ada halangan untuk melakukan wudhu dan mandi. Nah, jadi dia dapat rukhsah, dapat kebijakan dispensasi itu. Selanjutnya, ya tidak sembarang orang yang dibolehkan tayamum. Siapa saja orang-orang yang dibolehkan tayamum. Orang kok agar wong sehat, waras, orang alasan apa-apa terus tayamum. Enggak, ya. Jadi ada orang-orang yang memiliki alasan-alasan tertentu ya untuk dia melakukan tayamum. Pertama, ya. Pertama, orang yang diperbolehkan melakukan tayamum, baik tayamumnya itu untuk menggantikan wudunya dalam rangka menghilangkan hadas kecil, atau tayamumnya itu dimaksudkan untuk menggantikan mandinya dalam rangka menghilangkan hadas besarnya. Pertama yang dibolehkan itu adalah orang sakit, ya, orang sakit. Orang sakit, ya bukan orang sakit sembarangan, orang sakit yang sudah mendapatkan keterangan atau penjelasan dari dokter bila anggota wudunya yang seharusnya terkena air itu tidak boleh terkena air dulu, ya. Jadi yang mengatakan seperti itu ahlinya, ya, dokter. Orang sembarangan, jadi terus ngaku-ngaku ada. Jadi setelah mendapatkan pengobatan, perawatan dari dokter, ternyata dokter menasihati, ini jangan sampai kena air dulu ya. Nah, gitu. Nah, maka kalau sampai terkena air, misalnya madharatnya lebih besar. Ini nganti kena banyu, ini kok orang mari-mari loh, malah saya parah ini. Nah, begitu kata dokter. Nah, itu betul-betul orang tersebut keadaannya darurat memakai air. Orang sakit yang benar-benar berhalangan menggunakan air, ya, menurut atau berdasarkan keterangan dokter. Lah, orang yang keadaannya seperti ini, orang sakit yang seperti ini, dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi, ya, mendapatkan rahmatnya Allah. Ya wis nek kowe nggo banyu lagi bahaya, ya jago banyu sik, ya. Bersucilah dengan tayamum. Itu orang sakit, ya. Sudah. Yang kedua, dalam perjalanan yang sangat susah, perjalanan yang sulit, ya, untuk mendapatkan air, ya. Seperti Mbah pernah menjalani perjalanan seperti itu, yaitu perjalanan selama 10 jam, bahkan pernah 11 jam itu di udara, di pesawat terbang, ya. Nah, selama perjalanan itu silih berganti datang waktu sholat, ya, waktu subuh, waktu Isya, maghrib, ya. Nah, itu terkadang kita bingung, ya, tekan dikit, ya, waktu sholat pohon, ya. Tapi kalau perjalanan
khusus, bukan pesawat terbang yang sifatnya umum, pelayanan umum. Kalau pesawat terbang yang melayani khusus, seperti moksa pesawat ini memang di-charter untuk naik haji, di-charter untuk umroh. Terus di situ ada kloternya, apa namanya, ada apa ngarani kepala terbang itu ya, Komando. ya ada pemimpinnya. Itu biasanya setiap waktu sholat ada aba-aba. Bapak Ibu jamaah, ini sudah masuk waktu isya. Bapak Ibu jamaah, ini sudah masuk waktu subuh. Jadi ada komando terpimpin. Nah, di pesawat itu, mohon maaf ya, airnya itu sangat tidak cukup untuk berwudu sekian banyak orang. Lagi pula penggunaan air di pesawat itu adalah ekstra hati-hati, tidak boleh sembarangan seperti kalau di darat, karena dikhawatirkan ya, orang bawa aqua saja kan ya, mesti bawa zam-zam itu saja dibatasi, harus ditempatkan di tempat khusus, namanya di bagasi itu khusus ya. Dikhawatirkan nanti kalau airnya tumpah, lalu airnya kemana-mana, terkena kabel misalnya, ke konslet, waduh, bisa membahayakan penerbangan. Oleh karenanya di pesawat ini praktis tidak bisa berwudu. Nah, kita dalam perjalanan yang sulit, ya sempit, ya. Disinilah rukhsah atau dispensasi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala datang, dibolehkan tayamum, yakni bersuci menggunakan debu yang suci, gitu ya. Caranya nanti akan dijelaskan kemudian. Kita bahas dulu orang-orang yang dibolehkan melakukan tayamum. Pertama orang sakit, yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan yang sulit ya untuk mendapatkan air. Yang ketiga adalah memang tidak ada air, seorang banyu. Untuk memutuskan benar-benar tidak ada air, ini juga tidak sembarangan ya, harus ada ikhtiar dulu. Orang kok ujuk-ujuk, orang banyu ini harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Golek ya, mencari ya, tempat penjuru ini kita cari. Itu ronos orang banyu. Jadi malor nanti tekan lor ya. Ora ana banyu. Terus saiki ngetan golek ora eneng banyu, muwon golek ora eneng banyu. 4 penjuru ini sudah dijelajahi ikhtiar, nyatane ora itu banyu ya. Nah, gitu. Atau toh seandainya ada air, airnya itu sedikit ya, cukup untuk memberi minum hewan piaraan, hewan ternak kita. Minum yang ingin kambing, yang ngombe meduse, ingin sapi, ngombe sapi nih ya. Nah, itu jauh lebih penting ya, sebab kalau tidak diminumi nanti khawatir binatang ternaknya itu menjadi mati atau apa ya. Nah, keadaan seperti ini kita boleh yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi, boleh tayamum ya. Saya kembali ke kata kunci, kalimat kunci di depan, bahwa orang yang dibolehkan tayamum itu tidak sembarangan. Jadi memang orang yang benar-benar dalam keadaan darurat gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas syarat sahnya tayamum. Tadi kan pengertiannya ya. Kemudian orang-orang yang dibolehkan tayamum. Nah, sekarang syarat sahnya tayamum itu apa saja ya. Tayamum bisa dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Nomor 1, telah masuk waktu sholat. Jadi waktu di sholat ini sepanjang ya. Jadi tidak seperti wudu ya.
Wudhu itu memang ya luar biasa manfaatnya. Ya, wudhu kanggo sholat dhuwur ning wudhune mau jam 09.00. Anggere ora batal monggo, ya kan? Wis sholat dhuwur durung batal, bablas tekan asar iki durung batal, ya. Sah-sah saja, ya. Wis asar tekan maghrib durung batal, misalnya. Durung entuk durung apa-apa ya. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib kanggo wudhu siji, wudhu jam 10 mau durung batal misalnya ya. Kalau wudhu boleh begitu, tapi kalau tayamum ya itu apa namanya harus atau disyaratkan ya sudah masuk waktu sholat. Ya, yang kedua sudah berusaha mencari air. Ini bagi orang yang tayamumnya karena ketiadaan air, ya. Sudah berusaha mencari air, terus menggunakan debu atau tanah yang suci, yang bersih. Nah, mungkin ini penasaran, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa debu atau tanah itu suci? Ya, dengan cara kita lihat, ya, kita amati, kita cermati lingkungannya, ya, kanan kirinya, atas bawahnya kita lihat. Nah, kalau misalnya debu itu berada di kandang bebek, lah ya kan, meragukan kesuciannya, ya. Nah, kalau misalnya debu itu berada di kandang kambing, ya mestinya kita tidak terlalu mantap kalau debu yang menempel di dinding-dinding kandang kambing itu suci, karena memang lingkungannya saja sudah lingkungan penuh atau banyak dengan najis. Selanjutnya, kalau di lingkungannya itu bersih, lingkungannya itu ya nyaman, gitu ya. Nah, kita bisa meyakini bahwa debu yang ada di sekitarnya itu debu yang bersih, debu yang suci. Sekarang contoh konkret, nah ini bahasanya sama Kak Wia nih, Kak Wia ya, jangan memperhatikan biar paham. Kalau menurut Kak Wia misalnya debu yang ada di temboknya Pak D atau di pintu itu ada debunya misalnya, atau di kaca TV ada debunya misalnya, kalau menurut perasaan Kak Wia kira-kira debu di sekitar sini ini debunya bersih tidak? Ya? Kotor. Karena apa? Kotor. Misalnya Kak Iya melihat ada debu di kaca TV itu, ya ada, atau di sini tembok ini, kira-kira debunya itu yakin suci apa yakin kotor? Kotor. Kalau menurut Mbak Wawa, kalau di sini ada debunya, kaca TV ada debunya, itu kira-kira debunya bersih apa kotor? Bersih. Ya. Kalau dikira, maksudnya Mbak itu gini, kalau debu yang ada di dinding ini kamu yakini bersih, debu yang ada di pintu yang kamu lihat itu ada debunya misalnya diyakini bersih, berarti debunya boleh dipakai untuk tayamum, ya, gitu. Dan kalau misalnya debu yang ada di tembok luar, itu misalnya di jalan itu, di rumahnya dikira itu dinding hijau itu kan ya, kan ada debunya juga ya. Nah, kalau debu di sana kira-kira diyakini kotor apa bersih?
meragukan ya, meragukan. Meragukan itu artinya kan banyak kendaraan lewat, ya kan? Jangan-jangan debu yang menempel di sana itu tidak bersih. Nah kalau diyakini tidak bersih, berarti debunya tidak sah dipakai untuk tayamum, gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, anggota tubuh yang sakit akan bertambah parah sakitnya atau lama sembuhnya jika terkena air. Nah ini tadi sudah dibahas ya. Nah, jadi ada semacam kekhawatiran bahkan ketakutan jika anggota wudhunya yang sakit itu kalau kena air memang akan bertambah sakit, bertambah parah. Nah selanjutnya perhatikan fardu tayamum atau rukun tayamum. Sebagaimana wudhu, sebagaimana mandi, ya, itu pasti ada namanya fardu atau rukunnya. Rukun atau fardu tayamum itu ada 4, ya, ada 4. Nomor 1 niat. Nah ya, niat itu pasti. Kalau niatnya wudhu, niatnya mandi, kemarin sudah ya. Nah, bagaimana dengan niat tayamum? Ada yang tahu belum niat tayamum? Dikira di as-salamah atau Ka'wamah di Ummul Qura? Dan pernah diajari tayamum belum? Mas Opa diajari tayamum. Bagaimana niat tayamum? Kalau niat wudhu kan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niatnya di dalam hati, mengucapkannya adalah sekedar mengukuhkan atau menguatkan, ya. Ya. Kalau niat mandi kemarin banyak ya, banyak tergantung penyebabnya. Ada mandi habis haid, ada mandi habis wiladah, ada mandi mati, ya, memandikan orang mati, ada mandi karena nifas, ada mandi junub dan sebagainya, ya. Nah sekarang kalau tayamum, ya niatnya perhatikan tayamum, ya. Sekali lagi niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Niat tayamum itu adalah, perhatikan baik-baik, nawaitu tayammuma, nawaitu tayammuma, ya, listibahatis sholati, listibahatis sholati lillahi ta'ala, ya. Agak beda jauh dengan niat itu, ya. Nah, nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Pakai fardhon juga boleh, fardhon lillahi ta'ala. Hatinya ditata, ya. Maksudnya apa tadi? Aku niat melakukan tayamum agar boleh melakukan sholat, ya. Fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat tayamum agar dibolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat tayamum, ya. Nah, jadi hatinya
ngomong seperti itu, ya. Dikukuhkan, dikuatkan dengan ucapan lisannya. Nah, mungkin penasaran dengan kaifiahnya, penasaran dengan tata caranya, pripun. Nah, ya. Jadi sebagaimana tersebut dalam rukun tayamum, yang pertama tadi niat, ya. Yang kedua mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan menggunakan debu yang bersih dan suci, ya. Di rukunnya atau gesek. Yang ketiga meratakan usapan ke seluruh anggota-anggota tayamum, yaitu tadi wajah dan belakangan tadi, ya. Selanjutnya yang keempat tertib. Jadi rukunnya cuma 4. Nomor 1 niat, nomor 2 mengusap muka dan kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketiga meratakan usapan, ya, usapan kepada anggota tayamum yang tadi diusap, ya. Yang keempat tertib. Jadi dalam tayamum itu tidak ada istilah membasuh, ya, adanya mengusap. Nah, sekarang Mbah akan memberikan peragaan bagaimana tata cara atau kaifiyah tayamum. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Ini dalam rangka mempertajam, memperjelas rukunnya tadi. Pertama niat, ya. Niat otomatis berbarengan dengan pekerjaan yang pertama. Mengusap wajah. Nah, jadi jangan lupa nanti di sunah-sunahnya ada, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya itu debunya sudah disiapkan, ya. Mana yang kamu yakini ada debunya, jadi kamu menuju, misalnya yakin ada debunya ini yakin ada debunya, ya. Pertama-tama pukulkan kedua telapak tangan kita di atas tempat yang kita yakini ada debunya, dan debu itu kita yakin debu itu tadi bersih suci, ya. Caranya ini dipukulkan, kedua telapak tangannya dipukulkan. Nah, ini dipukulkan, ya. Nah, ingat telapak tangannya terbuka, ya, terbuka. Ini habis itu, ya, terus disunnah ditiup. Nah, ya, ditiup untuk mengatasi kemungkinan debu yang melekat pada telapak tangan kita itu terlalu tebal, ya. Ya, saya ulangi, ya. Kita tuju tempat yang kita yakin ada debu, kita pukulkan dua telapak tangan kita ini, lalu ditiup dulu. Kita ditiup, lalu bismillahnya kan sudah tadi, ya. Nawaitu tayammuma listibahatis fardhon lillahi ta'ala. Wis cukup sekali saja, tidak ada sunnah 3 kali. Tayamum itu diusap itu 1 kali. Selesai, lalu kita kipas-kipaskan muka sudah, ya. Terus kita pukulkan lagi di tempat yang lain. Kalau tadi di sini, ya, ini di sininya, ya, sebelahnya. Blok. Ini habis itu terus ditiup lagi. Tiup telapak tangan yang kiri untuk mengusap tangan kanan. Sunnah yang kanan dulu, kan? Jadi ini dulu bekerja. Nah, ini kanan dikerjain dulu. Dari sini sampai siku-siku, balik ke atas. Nah, gitu. Yang ini siku tuh ketiganya. Kelak. Nah, sampai siku-siku. Wes, selesai.
Ya, itulah rukhsah dispensasi dari Allah bagi hambanya yang ingin menghilangkan hadas kecil atau hadas besarnya itu ketiadaan atau ada uzur sakit, training banyu dan sebagainya tadi. Ya. Nah, tayamum yang untuk baik untuk menggantikan wudhu maupun untuk menggantikan mandi sama, seperti itu sama. Ya, bukan berarti kalau tayamumnya itu untuk menggantikan mandi terus kumpulkan debu sebanyak-banyaknya, terus orangnya berguling-guling di situ sampai rambutnya juga dikasih. Ya, ya. Ini pernah terjadi di masa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah terjadi orang yang salah paham, ya, tidak dulu sekarang kalau orang itu salah paham, ya bikin salah saja, repot ya, lucu ya. Jadi pernah ketika Rasulullah dalam majelis seperti ini, ya, itu tiba-tiba Rasulullah melihat seseorang yang tampilannya itu badannya penuh debu, rambutnya juga dilihatnya penuh debu, ya, bikin orang penasaran. Lalu orang tersebut, ya Rasulullah, aduh, apa namanya, saya menanggung hadas besar, saya junub. Kemudian kamu tayamum? Iya wahai Rasulullah. Jadi bagaimana tayamummu itu, ya? Orang itu tadi, sahabat tadi mengatakan, saya kumpulkan debu yang banyak, kemudian saya berguling-guling di atas debu itu, ya. Jadi begitu ya, lucu ya. Terus akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, tayamum itu tidak seperti yang kamu kira, tidak seperti yang kamu kerjakan itu, tidak seperti itu. Tayamum itu sekalipun fungsinya untuk menggantikan mandi, itu sekedar mengusap wajah dan dua tangan sampai siku-siku, sekali-sekali saja, ya, tidak berguling-guling kayak kamu itu gitu ya. Tapi begitu. Nah, ya, sudah dipahami ya. Ya, itu dibutuhkan kaifiyah atau tata cara tayamum, ya. Selanjutnya, ya, sunah-sunahnya. Maksudnya hal-hal yang sunnah dilakukan ketika tayamum. Nomor 1, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah. Nomor 2, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berarti tangan tadi yang kanan dulu sudah. Nomor 3, menipiskan debu. Tadi sudah. Jadi meniup tadi, itu maksudnya adalah agar debunya itu tipis, ya. Yang keempat, membaca 2 kalimat syahadat setelah selesai tayamum seperti ketika wudhu. Jadi rampung wudhu, rampung tayamum pada dongane, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadika as-shalihin. Amin. Ya. Doa selesai tayamum sama persis doa selesai wudhu. Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum apa saja? Nah, hanya ada 3 perkara yang membatalkan tayamum. Nomor 1, sama persis dengan yang membatalkan wudhu. Segala perkara yang membatalkan wudhu, nah ini juga membatalkan tayamum. Ingat baik-baik, kemarin yang membatalkan wudhu apa saja, itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air sebelum melakukan sholat, ya. Jadi tayamum di Arab sholat, lah kok udah, ya, contohnya gini ya. Terus boleh bantu ngalor ngidul ngetan kulon orang enak ya. Terus tayamum di Arab sholat
Lah kok udah kan berarti alasan yang ketiadaan air itu jadi batal. Nah ya, itu tayamumnya batal ya. Karena sudah ada air ya, berarti harus wudhu. Tuh ya. Yang ketiga murtad ya. Murtad itu keluar dari Islam ya, keluar dari Islam. Murtad itu macam-macam, ada yang murtad karena ucapannya, ada yang murtad karena perbuatannya, ada yang murtad karena keyakinannya ya. Karena berhati-hatilah dengan kemurtadan ini. Dan sekarang ini banyak sekali upaya-upaya, terutama di medsos itu, di media sosial ya, di YouTube, di apa, upaya-upaya ingin pemurtadan. Bengong Islam itu murtad dan terus padahal itu banyak sekali. Maka harus waspada, hati-hati. Nah, itu yang membatalkan tayamum. Selanjutnya, tayamum itu hanya boleh dipakai untuk satu sholat saja. Ya, kayak wudhu, mau sudah cerita ke wudhu suci iso gawe pirang-pirang sholat kepada belum batal ya. Tapi tayamum, sekali tayamum hanya boleh untuk sekali sholat ya. Itu. Nah kalau mau sholat mau dari batal ya, tetap tidak boleh, harus tayamum lagi. Nah ya, jelas? Nah, kiranya cukup penjelasan tentang tayamum. Pengertiannya sudah, syarat sahnya sudah, siapa saja yang boleh tayamum ya sudah, rukunnya sudah, sunah-sunahnya sudah, dan yang terakhir tadi adalah fungsi atau manfaat tayamum. Ya, adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya. Ya. Kalau di pesawat terbang itu cukup dengan mengusap apa ya, tempat duduk itu ya. Nah ini duduk depannya kan ada jok untuk tempat duduk yang di depan kita. Nah di depan jok ini, setiap ini tuh ada layar ya, ada layar, ada TV-nya ya, ada TV-nya. Tapi TV tersebut ya ada muat hiburan, ada terus mengenai apa namanya perjalanannya, ketinggiannya, informasi penerbangan, ketinggiannya berapa ya, daya jelajahnya berapa kilometer per jam, kecepatan angin lengkap sebenarnya. Jadi naik pesawat itu tekan Megorondi bisa dilihat di layar itu, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa ya. Ya, Mbah pernah naik pesawat dari Jakarta sampai ke Kuwait, itu pesawat yang tingkat ini dia, pesawatnya tingkat. Nah, itu kecepatannya itu 1.500 km per jam. Lihat dulu ya, pesawat jenis jet ya, yang sayapnya tinggi. Itu bisa dibaca kecepatan angin sekian kilometer per jam ya, ketinggian jelajahnya berapa mil, ada semua sampai ke negeri mana. Itu pernah baca itu bahasanya bahasa Arab, per jam kecepatannya 1.500 km per jam. Padahal nek kendaraan darat itu baru 100 kilo ya, 100 km per jam lewat jalan tol itu kok 1.500 km per jam. Jadi kayak peluru ditembak gitu ya. Gitu. Ya, ada yang bertanya? Ya, kita tanya kok. Ya, syukur alhamdulillah. Nek gue dewe iki kok anggap tayamum alasannya orang lo banyu iki kaya apa kok tayamum iki masukkan kok tayamum orang yang banyu kan tidak mungkin. dengeran nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala.
Saya ulangi lagi baik prakteknya ya. Ya. Menuju ke tempat yang kita yakini ada debu yang suci ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Keluar. Ya. Terus nawaitut tayammuma listibahati sholati qardon lillahi ta'ala. Buat yang kiri diusapkan tangan kanan. Yang ini diusapkan yang kiri. Selesai. Terus membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan mbahnya Mas Raul ya, yang hari ini tadi wafat disebabkan karena sakit ya beberapa hari. Semoga kebaikannya, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala khilaf, salah, dosanya mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan mudah-mudahan kepergiannya, wafatnya adalah wafat yang baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Siap semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأوصله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منه حسناته وكفر عنه سيئاته وأدخله الجنة مع الأبرار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره خفرة من خفر النيران. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita akhiri sekaligus tolakul ilmi kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.